Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih membuka hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, bila kita baca dimulai dari ayat 17 pasal 1 ini, Paulus pun berdoa dan meminta supaya kepada kita Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Dan di ayat 18 dia berdoa agar Kristus menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Mengapa ketiga hal itu menjadi penting dalam doa Paulus? Roh hikmat, wahyu, dan mata hati kita terang untuk mengenal Tuhan dengan benar dan untuk mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita masing-masing sebagai anak-anak Allah. Itu menjadi penting karena sebagai Rasul Kristus, Paulus pun sangat menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, makhluk yang lemah, yang rapuh dan ringkih, yang bisa atau mudah disesatkan oleh rupa-rupa duniawi, yang mudah ditipu dan dikelirukan oleh tipu daya muslihat si iblis dan si jahat. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, mengingat bahwa di tengah-tengah kota Efesus ada berbagai budaya, ada berbagai kemajuan, ada berbagai perkembangan, dan terutama adanya penyembahan-penyembahan berhala kepada dewa-dewa maupun kepada dewi-dewi yang diyakini oleh orang-orang Efesus pada masa itu. Mengingat kota Efesus adalah kota yang sangat strategis, di mana ada banyak orang yang datang ke sana dengan berbagai misi, berbagai pengajaran, berbagai filsafat, dan ini tentunya sangat mempengaruhi dan bisa menggoyahkan orang-orang percaya di Efesus dan juga orang-orang percaya di segala tempat dan di segala zaman. Apa kaitannya dengan kita yang hidup saat ini? Tidak ada yang menjadi jaminan bahwa sekalipun seseorang dalam usia kekristenannya sudah cukup lama, tetapi tidak menjadi jaminan dia mengerti apa yang menjadi pengharapan, apa yang menjadi maksud dari panggilan Allah kepadanya. Dan tidak menjadi jaminan serta kepastian pula bahwa seseorang yang sudah lama menjadi Kristen tidak menjadi jaminan bahwa dia sudah sungguh-sungguh mengenal Allah. Atau tidak menjadi jaminan pula ketika ilmu pengetahuan seseorang semakin berkembang dan pengetahuannya semakin tinggi, tidak menjadi jaminan pula bahwa ia sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan tidak menjadi jaminan pula bahwa bila seseorang sudah menjadi pelayan gereja, dia bisa mengerti dan mengenal Allah dengan benar dan mengerti makna pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Hal itu menjadi sangat penting karena apa? Ayat 18, karena dalam panggilan kita itu dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Karena itu kalau kita tidak mengerti makna panggilan kita, kalau kita tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, maka sangat sia-sialah kekayaan panggilan, kekayaan kemuliaan, bagian yang telah ditentukan bagi kita itu menjadi sia-sia.
Kalau kita tidak mengerti makna panggilan kita, mengapa Tuhan memanggil kita, mengapa Tuhan memilih kita menjadi umatnya, mengapa Tuhan menentukan kita menjadi orang yang percaya kepadanya, mengapa kita menjadi bagian dari pengikutnya, menjadi pengikut Kristus, ini menjadi sia-sia. Karena di dalam semua itu, dalam panggilan kita menjadi murid Kristus, dalam panggilan kita menjadi anak-anak Allah, ada bagian kemuliaan yang telah ditentukannya kepada kita. Sehingga kalau kita tidak mengerti makna panggilan kita itu, kalau kita tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, itu semua akan sia-sia. Apa maksudnya? Karena kita berada di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak hal yang mudah menyesatkan dan mengkelirukan kita di tengah perjalanan kehidupan kita, sekalipun kita sudah lama menjadi Kristen. Mudah terombang-ambing. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin pesat, dan yang menurut banyak orang bahwa hampir semua hal di tengah-tengah dunia ini hampir bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Bukankah tidak terbuka kemungkinan orang-orang percaya menjadi beralih, meninggalkan Tuhan dan meninggalkan panggilannya, serta beralih kepada hal-hal yang duniawi? Sangat mungkin. Oleh sebab itulah Paulus menekankan dan dia berdoa agar kepada kita diberikan roh hikmat dan diberikan wahyu, yaitu firman-Nya, dan juga dibukakan mata hati kita agar kita tidak mudah sesat dan tidak mudah ditipu oleh rupa-rupa duniawi. Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bisa saja membuat kita lemah, membuat kita down. Misalnya ada pergumulan yang begitu besar dan dalam waktu yang cukup lama. Ada kemungkinan dalam satu waktu nanti orang yang bergumul yang dengan cukup lama dan pergumulannya cukup besar akan berpikir dan mungkin akan mengambil jalan pintas dan meninggalkan Tuhan. Sehingga sia-sialah panggilan Tuhan kepadanya. Sehingga sia-sialah bagian yang telah ditentukan oleh Kristus sejak awal sebelum dunia dijadikan, ayat 3 pasal 1 ini kepadanya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roh hikmat, wahyu, dan mata hati yang terang itu sangat penting bagi kita. Agar kita dalam segala hal dan dalam segala kemungkinan yang terjadi, baik sukacita, baik duka, baik di tengah kita gembira, di tengah kita bersukaria, maupun di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, kita bisa sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar. Dan kita bisa mengerti makna panggilan kita, dan kita bisa meyakini dengan percaya bahwa bagian kita telah ditentukan agar mahkota yang telah diberikan itu dan yang akan diberikan kelak pada Kristus yang akan datang kedua kali tidak menjadi sia-sia. Maka dari renungan firman Tuhan hari ini, mintalah hikmat dan tekunlah di dalam firman Allah agar dengan kuasa-Nya ya senantiasa menerangi mata hati kita, agar kita tidak sesat dan tidak mudah ditipu oleh rupa-rupa dunia yang dapat menyesatkan kita. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kebaikan Tuhan yang telah memilih kami dan menentukan kami untuk memperoleh kemuliaan yang begitu hebat dan begitu luar biasanya, yang tidak pernah terpikirkan oleh kami dan bahkan yang tidak pernah dapat diberikan oleh dunia ini. Betapapun hebatnya kemajuan, kecanggihan, perkembangan ilmu pengetahuan dan banyak hal di tengah-tengah hidup kami di dunia ini, tetapi jauh melampaui semua itu, Tuhan yang telah memanggil kami, dan di dalam panggilan itu Tuhan menguduskan dan menentukan serta menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu, pewaris kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, karena kami menyadari keterbatasan dan kekurangan serta kelemahan kami untuk mengerti rencana-rencana Tuhan dalam panggilan kami, kami memohon hikmat Tuhan, dan kami memohon Roh Kudus-Mu yang terus membimbing dan menuntun kami untuk selalu setia dan sungguh-sungguh
menerima dan belajar dari firman Tuhan, sabdamu, wahyumu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Hanya karena dengan cara demikianlah kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah panggilan kami. Bapa yang baik, untuk hari ini kami memohon belas kasih-Mu untuk senantiasa menjaga dan memelihara kami, menjalani dan melakukan aktivitas kami dimanapun kami tinggal dan dimanapun kami bekerja. Tuhanlah yang memimpin dan memberkati kami. Cukupkan setiap yang kami butuhkan untuk hari ini, dan ajar kami untuk selalu bersyukur. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, yang bergumul, yang berduka. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, terlebih kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Yang berulang tahun, hari ini kami bersama-sama bersyukur dan memohon berkat Tuhan, memberikan umur yang panjang, sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan bagi mereka. Berkati kami dan seluruh jemaat-Mu, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menggembalakan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas.